Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada pada era konektivitas manusia antar satu dengan yang lainnya dan terjadi tren digitalisasi.
Dunia seakan menjadi satu keluarga yang terkoneksi satu dengan lainnya, saling mempengaruhi. Peran manusia juga menjadi berkurang karena hampir sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh teknologi. Perubahan besar terjadi bukan hanya pada tataran teknologi komunikasi, bahkan ekonomi, gaya hidup, bahkan cara beragama pun mengalami perubahan. Kontrol eksternal mulai luntur sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan. Kehidupan di era ini juga terjadi perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan kehidupan yang biasa yang juga dikenal dengan istilah disrupsi. Era ini dapat mempengaruhi perubahan manusia yang signifikan, di antaranya adalah perubahan sosial yang fundamental, pergeseran nilai kehidupan dan moralitas formal, detorisasi tokoh agama, dan bebasnya paham-paham agama yang liberal, sekuler, plural. Salah satu yang tampak dari perubahan sosial yang fundamental adalah jiwa kepedulian antar sesama yang mengalami kelunturan. Pada saat ini jiwa kepedulian adalah suatu barang mahal di tengah masyarakat kita. Padahal sebagian umat Islam, jiwa kepedulian menjadi satu jiwa yang sangat penting dalam menjalin hubungan sesama makhluk Allah. Hal ini dapat kita lihat suatu kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, bahwa pernah ada seorang laki-laki yang memiliki banyak pohon kurma, yang salah satunya bercabang keluar pagar masuk ke rumah seorang lelaki yang soleh, miskin, dan beranak banyak. Maka apabila lelaki itu datang dan hendak memetik buah pohon kurma yang satu itu, ia memasuki pekarangan rumah orang yang saleh itu, lalu baru memetiknya. Maka berjatuhanlah buahnya, dan anak-anak lelaki yang miskin itu memungutnya. Kemudian lelaki pemilik kurma itu turun dari pohonnya dan merampas buah kurma yang ada di tangan mereka. Jika seseorang dari mereka telah memasukkan buah kurma itu ke dalam mulutnya, maka lelaki itu memasukkan jari tangannya ke mulut anak tersebut dan mencabut buah kurma yang hampir ditelan dari kerumuannya. Hadirin jamaah iman rahimakumullah. Atas kejadian tersebut, maka laki-laki miskin itu menyampaikan perbuatan sikulan pemilik pohon kurma kepada Rasulullah, hingga Rasulullah memohon kepada si fulan untuk memberikan pohon kurma tersebut kepada laki-laki miskin dan akan diganti dengan sebuah pohon kurma di surga. Namun permohonan Rasulullah ditolak, hingga salah seorang sahabat bernegosiasi untuk bisa membeli pohon kurma tersebut. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya si fulan pemilik kurma mau menukar dengan syarat diganti dengan 40 pohon kurma. Sahabat itu akhirnya menyampaikan bahwa pohon kurma yang dimiliki si fulan telah menjadi miliknya dan memberikan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada laki-laki miskin yang soleh, dan sahabat tersebut mendapatkan ganti dari Rasulullah berupa sebuah pohon kurma di surga. Menurut Ibnu Abu Hatim, hadis ini sangat gharib, namun dapat diambil pembelajaran akan adanya jiwa kepedulian umat Rasulullah yang satu dengan umat yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hal kepedulian memberi kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sanayassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran surat Al-Lail ayat 5 dan 7. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan adanya 3 tingkah laku manusia. Pertama, suka memberi, yaitu peduli dan menolong antar sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya,
yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersedekah dan sebagainya yang bukan wajib. Yang kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Yang ketiga, membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia dengan membantu dan peduli antar sesama manusia. Maka manusia yang melakukan 3 hal tersebut akan mendapat kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Hal ini berbanding terbalik dengan ayat lanjutan dalam surat Al-Lail tersebut, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 10. Dalam ayat ini terdapat tipe manusia bertingkah laku bakhil, pelit, tidak peduli antar sesama, apalagi mengeluarkan kewajibannya yaitu zakat. Manusia tipe ini juga sudah merasa cukup segala-galanya dan merasa tidak memerlukan orang lain, serta tidak memedulikan, bahkan sampai merasa tidak memerlukan Allah. Akibat perilakunya itu, Allah akan memudahkan jalannya menuju kesulitan, baik kesulitan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah dalam hadis dan ayat Al-Quran di atas, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang luar biasa terkait dengan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Di era disrupsi ini, jiwa kepedulian sangat penting, baik dalam wujud di dunia nyata maupun minimal di dunia maya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum bisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita menjadikan doa kepada Allah dan berbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.